Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan presentasi terkait materi kimia lingkungan. Nah, di sini materi yang akan kami bawakan itu ada 3. Yang pertama terkait dengan pemanasan global, hujan asam, dan juga efek rumah kaca. Nah, sebelum kami memasuki materi tersebut, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada James Haryanto Birelogo, yang kedua ada Frisnodoro, yang ketiga saya sendiri Yulia Ferani Linda, yang keempat Ceviona Lakapu, dan yang kelima itu adalah Natalia Samo. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang pemanasan global. Apa sih dampaknya bagi dunia? Nah, yang pertama, pengertian dari pemanasan global. Jadi yang dimaksud dengan pemanasan global itu merupakan sebuah proses peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudian bagaimana sih proses terjadinya pemanasan global? Nah, untuk proses terjadinya pemanasan global sendiri, itu secara umum dia disebabkan karena efek rumah kaca, di mana efek rumah kaca terjadi akibat panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi yang terperangkap oleh gas-gas di atmosfer sehingga tidak dapat diteruskan keluar angkasa, melainkan dipantulkan kembali permukaan bumi. Itulah proses secara umum terjadinya pemanasan global. Nah, kemudian apa sih dampak pemanasan global terhadap lingkungan? Nah, di sini ada 2 dampak pemanasan global terhadap lingkungan. Yang pertama di bencana alam dan juga perubahan iklim secara ekstrim. Pada dampak bencana alam yaitu terjadi peningkatan suhu di permukaan bumi, yang kedua mengalami kekeringan, yang ketiga mengalami badai, dan yang keempat terjadinya kebakaran hutan. Sedangkan perubahan iklim secara ekstrim ini terjadinya heatwaves, kenaikan permukaan laut, kerusakan ekosistem baik darat maupun laut. Itu adalah beberapa dampak pemanasan global terhadap lingkungan. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita mengatasi pemanasan global itu sendiri? Nah, di sini ada 5 upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Yang keempat, melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai masalah lingkungan. Dan yang kelima, melakukan reboisasi atau penanaman ulang. Nah, selanjutnya itu hujan asam yang akan dijelaskan oleh teman saya, Oke, saya Natalia Samung akan melanjutkan materi yang kedua yaitu hujan asam. Apa sih dampak bagi dunia? Yang pertama itu pengertian dari hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang bersifat asam dengan pH di bawah 5,6 yang bersifat korosi dan mengikis partikel lain. Apa sih proses terjadinya hujan asam? Yang pertama itu penguapan. Aktivitas manusia juga menjadi salah satu penyebab terjadinya hujan asam. Hal ini dikarenakan aktivitas tersebut dapat menimbulkan gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan hidrogen sulfur. Gas tersebut bersumber dari asap kendaraan bermotor, uap pabrik, pembakaran, dan lain-lain. Hampir seluruh penyusunan bumi ini adalah air. Air memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan. Pada siang hari, air baik yang ada di sungai maupun di laut menguap dan bergerak menuju lapisan bumi. Selanjutnya, gas-gas yang telah menyatu di udara dan menjadi pemicu terjadinya hujan asam. Yang kedua, proses penyatuan. Dalam proses ini terjadi penyatuan antara karbon dioksida dan karbon monoksida dengan uap air membentuk asam lemah. Selain itu, hidrogen sulfur dan sulfur oksida juga menyatu dengan uap air yang akan menghasilkan asam kuat. Penyatuan tersebut dapat memicu terjadinya hujan asam. Yang ketiga, proses akhir. Masing-masing senyawa yang telah bergabung akan dibawa angin menuju ke tempat yang lebih tinggi.
Apabila campuran senyawa itu sudah sampai pada titik jenuh, maka akan menimbulkan titik-titik air hujan di mana air hujan yang turun mengandung asam. Selanjutnya, dampak pada lingkungan itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Jevin Lakapu akan menjelaskan tentang apa sih dampak dari hujan asam pada lingkungan. Di sini dampak dari hujan asam pada lingkungan ada 4, yaitu yang pertama, dampak terhadap aspek material, di mana hujan asam dapat menyebabkan kerusakan berbagai material seperti logam dan bangunan yang disebabkan oleh deposisi kering asam sulfat dari hasil industri. Untuk aspek yang kedua yaitu pada hutan, di mana hujan asam dapat menyebabkan turunnya pH tanah sehingga tanah kurang optimal dalam menetralisir asam dan menyebabkan kematian hutan. Untuk aspek yang ketiga yaitu pertanian, di mana hasil padi dapat turun sampai 30% karena hujan asam yang menyebabkan terjadinya kenaikan SO2 sehingga padi menurun. Dan aspek yang terakhir yaitu pada ekosistem akuatik, di mana hujan asam mengakibatkan pH air pada ekosistem akuatik menurun sehingga akan terjadi kelebihan plankton yang mengakibatkan punahnya ikan dan hewan air lainnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bagaimana dampak hujan asam, kita akan mempelajari bagaimana upaya untuk mengatasi hujan asam. Upaya untuk mengatasi hujan asam di sini terdapat beberapa, yaitu yang pertama, menggunakan bahan bakar dengan kandungan belerang rendah, pengendalian pencemaran selama pembakaran, yang ketiga pengendalian setelah pembakaran, dan yang keempat mengaplikasikan 3R yaitu raise, reshield, and reduce, serta melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Untuk materi selanjutnya yaitu efek rumah kaca dan bagaimana dampaknya bagi dunia akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selamat siang untuk kita semua. Di sini saya James Arianto Wirologo dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi dari teman-teman, yakni tentang efek rumah kaca dan apa dampaknya bagi dunia. Oke, di sini kita akan masuk apa itu efek rumah kaca, yang dimana efek rumah kaca adalah pemanasan permukaan bumi dan troposfer yang disebabkan oleh adanya uap udara, karbon dioksida, metana, dan gas-gas tertentu yang ada di udara. Yang berikutnya kita akan masuk tentang proses terjadinya efek rumah kaca, yang dimana proses terjadinya efek rumah kaca ini berkaitan dengan aliran panas matahari, yang dimana jumlah radiasi matahari kurang lebih mencapai 30% ke atas tanah dan dipantulkan kembali ke angkasa. Setelah kembali ke angkasa, radiasi tersebut akan diserap oleh uap, gas karbon dioksida, nitrogen, oksigen, dan gas-gas lain di atmosfer. Di sisi lain, sebesar 70% radiasi matahari lainnya diserap oleh tanah, laut, dan awan. Pada malam hari, tanah dan badan air relatif lebih hangat dibandingkan dengan udara di atasnya. Energi yang diserap selanjutnya diradiasikan kembali ke atmosfer sebagai radiasi inframerah gelombang panjang atau radiasi energi panas. Sebagian besar radiasi inframerah ini akan tertahan oleh karbon dioksida dan uap air yang ada di atmosfer. Kendati demikian, terdapat pula radiasi inframerah yang akan lepas ke luar angkasa. Selanjutnya saya Frisno Doro akan menjelaskan tentang upaya mengatasi efek rumah kaca. Nah, untuk mengatasi efek rumah kaca, yang pertama dengan mematikan semua alat elektronik saat digunakan. Terus yang kedua, pilihlah perlengkapan elektronik serta lampu yang hemat energi. Selanjutnya, matikan keran saat sedang menggosok gigi. Selanjutnya, gunakan air bekas cucian sayuran dan buah untuk menyiram tanaman. Yang berikutnya, jangan gunakan produk atau sekali pakai seperti piring dan sendok kertas atau pisau, garpu, dan cangkir plastik. Dan yang berikutnya, gunakan baterai isi ulang. Dan yang terakhir, segera perbaiki keran yang bocor, karena keran yang bocor dapat menumpahkan air bersih hingga 13 liter air per hari. Dan yang berikutnya, dampak bagi lingkungan. Nah, untuk dampaknya sendiri ada beberapa sini. Yang pertama, menyebabkan perubahan iklim di berbagai daerah di dunia. Yang kedua, kegagalan panen secara besar-besaran. Berikutnya, mencairnya glasier atau bongkahan es sehingga menyebabkan naiknya kadar air laut.
Yang berikutnya meningkatkan risiko kepunahan berbagai spesies makhluk hidup dan menipisnya lapisan ozon pada atmosfer. Dan yang terakhir, hilangnya terumbu karang yang ada di perairan laut. Sekian hasil presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih banyak.